Baiklah, kami akan mempraktekkan bermain peran, yaitu tentang kasus 2, di mana kasus 2 ini sebagai coach adalah Ibu Nati Eni dan coachnya adalah Ibu Suprati. Saya sendiri Aryadi sebagai pengamat. Pak Aryadi Bunda minta tolong berarti Iya belum saya tutup. Berarti Bapak Ibu sekarang di room utama tolong dimatikan ya. Oke, yuk. Ini kelompok ibu sudah mulai belum? Silakan mulai Bu, Pak Ari, Bu Novi. selamat pagi, Prapti. Pagi Bu. Kenapa kurang semangat, Prapti? Bisa Bu. Lesu Bu. Kenapa lesu? Biasanya kamu anak yang ceria, semangat. Ini ada apa, Nak? Sedih Bu. Rasanya gimana Bu ya kalau dikucilkan terus Bu di kelas? Dikucilkan gimana? Kamu kan anaknya yang periang, aktif. Kok bisa kayak gitu? Susah Bu. Coba Ibu mau dengar ceritanya pelan-pelan. Jangan nangis dulu tapi. Saya nih ya, Bu Ibu Wati itu. Ibu Wati guru matematika. Iya Bu. Terus ada permasalahan apa kalau Ibu? Coba Ibu dengar cerita dulu dari awal. Tapi Bu, kalau saya cerita begini jangan dikasih tahu Ibu Wati ya Bu. Tidaklah, kan Ibu sebagai wali kelas, tidak mungkinlah Ibu akan cerita. Ibu kan tujuannya hanya membantu. Benar ya Bu? Janji, Ibu janji insya Allah. Ya nanti kalau saya sudah cerita, Ibu cerita lagi sama Ibu Wati. Akhirnya saya kena marah Bu, saya kena panggil Bu. Tidak, percayalah. Sekarang Ibu mau dengar permasalahannya. Terus kenapa Prapti yang Ibu tahu tuh anaknya yang bagus, yang aktif, dan prestasinya bagus. Kok ini Ibu ada laporan dari guru BK bahwa Prapti itu menjadi anak yang murung, lesu, tidak bersemangat. Kalau boleh tahu, Ibu pengen tahu ada apa sih sebenarnya? Benar ya Bu, jangan dikasih tahu Ibu Wati ya Bu. Janji Ibu, janji. Ya Bu. Kalau Ibu nanti kasih tahu Ibu Wati, pokoknya saya nanti ini saya datang Ibu Bu ya, pokoknya ya, Ibu Mbak bisa dipercaya Bu ya. Ya Ibu tanggung jawab kok. Ya Bu, ya jadi begini Bu, kan teman-teman di kelas itu semuanya les sama Ibu Wati Bu. Nah, saya ini kan Bu tidak ikut les. Nah, tapi setiap pelajaran Ibu Wati Bu, kalau saya nih misalnya dikasih pertanyaan, coba katanya siapa yang bisa menjawab, katanya apa faktor E kuadrat min 5X plus 7, katanya saya jawab Bu.
Ternyata Bu jawaban saya itu katanya salah katanya. Memang sih Bu ada yang salah Bu, kata Mi dengan plusnya Bu, saya ketukar Bu. Dia bilang langsung, coba Ati, makanya les, katanya les. Coba tanya teman-teman, udah pintar semua tuh. Coba tanya dengan siapa dia les. Itu Bu begitu. Jadi saya tanya dengan teman saya, kamu dengan siapa les? Dengan Ibu Wati. Oh itu Bu. Jadi saya merasa mentang-mentang saya nggak les sama Ibu Wati Bu, saya merasa dikucilkan sekali Bu begitu. Kalau Ibu boleh tahu, ada nggak teman kamu yang tidak les di kelas kamu, sekelas kamu itu? Ada berapa orang yang tidak les? Nah, saya tidak tahu Bu, saya tidak mau begitu mau tanya Bu. Yang jelas perasaan saya pokoknya sepertinya Ibu Wati itu selalu memojokkan saya Bu. Ya sepertinya Bu, saya sendiri yang tidak les di situ Bu. Sepertinya Bu. Ya pelajaran dia mulai dia Bu. Kalau saya jawab ada saja yang salah. Ya kan kadang-kadang memang saya salah Bu, tapi kan tidak begitu lah Bu, harus coba les, katanya begitu Bu. Oke. Itu permasalahan penyebab dari Ibu ini baru tahu nih, baru taunya satu nih permasalahannya, karena kalau Ibu mengira ini kamu tidak les, tapi pernahkah dari diri Prapti sendiri untuk berusaha membuka diri dengan Bu Wati? Pernah enggak seperti itu? Enggak Bu, saya enggak mau. Bu Wati itu orangnya begini, enak sendiri. Kalau kita ngomong pasti ada apa? Ada apa? Oh, gitu Bu. Enggak welcome seperti Ibu. Kalau Ibu tanya kenapa manis, kalau sepertinya tapi Bu kalau dengan anak yang les baik betul sekali. Bu. Rasanya saya kalau ngadepin Ibu Wati itu perasaan gimana begitu Bu. Oke. Pernah mau dengar cerita Ibu enggak? Ibu dulu kan pernah sekolah mengalami perasaan yang hampir sama kayak Prapti. Ya Bu, dengar enggak? Ya Bu. Dulu Ibu benci dengan mata pelajaran kimia. Sama, kasus kita hampir sama ya. Karena apa? Ibu benci mata pelajaran kimia karena saat itu Ibu itu yang lain ya sama persis kasus kita, Prapti. Ibu tidak les. Jadi pada saat saya selalu memang beda perlakuan yang les dengan yang tidak les itu memang beda sama yang kita tidak les. Jadi intinya kita tuh mau disuruh les, tapi kan Ibu saat itu yang mengajar saya itu Ibu kimia itu kalau nggak salah namanya Ibu Eka. Ibu Eka tuh setelah memang orangnya sepertinya sangar, kejam, kayak itu tidak mau bersahabat, seperti itu. Tapi hampir sama benar seperti yang Ibu Prapti ungkapkan. Tapi saat itu Ibu tidak mau putus asa. Memang sih hari pertama, hari kedua, hari ketiga saya sangat tersiksa sekali. Ibu juga tersiksa sama seperti Prapti. Tapi Ibu berpikir kalau seperti ini saya tidak akan maju dan nilai saya akan jatuh. Sehingga waktu itu Ibu mengambil kesimpulan bagaimana caranya untuk pendekatan. Jadi waktu itu ada guru BK, jadi saya cerita sama guru BK. Saat itu Ibu cerita dengan guru BK, kendala saya kenapa saya tidak les. Satu, pertama rumah jauh, di rumah tidak ada orang, itu salah satu yang. Kemudian, tapi saya bilang dan Ibu BK, tapi saya belum sempat bicara Bu sama Ibu Eka dengan guru BK. Terus kata Ibu BK, solusi dari Ibu BK tuh dia bilang, kamu Novi pendekatan dulu sama Ibu Eka gimana caranya, dengan bahasa yang santun, dengan lemah lembut, walaupun orangnya keras, kita berusaha untuk gimana caranya kita ngambil hati, dengan membantu dia pada saat jam pelajaran habis kita bantuin bawa buku-bukunya atau gimana kayak gitu. Jadi saat itu saya merasa terpancing untuk pendekatan seperti itu. Mulailah pada waktu dia sudah habis jam pelajaran habis di kelas saya mulai membantu menyusunnya. Dia minta tolong atau tidak, saya menawarkan diri. Dia suka atau tidak, saya menawarkan diri. Jadi mau tidak mau dia akhirnya ada rasa empati dan memberi kesempatan dengan saya. Dia membuka alur pembicaraan pada hari keempat. Ini saya lakukan sampai 4 hari berturut-turut. Pada hari keempat dia mulai bertanya kepada saya, kenapa saya tidak ikut les. Dari situ saya mulai bercerita, gimana kalau pengalaman Ibu ini kamu terapkan ke yang sedang kamu alami Prapti, gimana caranya.
Bisa Ya, nggak? ya Bu, tapi kan Bu, saya ini kondisinya beda Bu. Kalau Ibu kan ada uang, cuma tidak ada orang yang jaga di rumah, jaraknya jauh. Kalau saya jaraknya dekat Bu dengan Ibu Wati, rumahnya cuma beda. Mm-mm. Karena saya tidak punya uang Bu. Orang tua saya ini kan di masa sekarang itu agak sulit. Orang tua saya cuma pedagang Bu, jadi susah Bu mau dapat uang. Coba kalau Ibu kan masalahnya nggak begitu rumit Bu, cuma masalah tidak ada orang, terus lagi jarak jauh. Artinya Ibu ada uang. Kalau saya nggak ada uang Bu, masalahnya ini. Mm-mm. Jadi Terus gimana kita, saya mau menerapkan seperti Ibu, yang Ibu tapi contohkan tadi iya, Bu? iya, benar. Ngerti, Ibu, ngerti, Nak. Tapi kan belum kita coba pendekatan. Maksud Ibu gini, nanti kan saya sebagai wali kelasnya Prapti, dan nanti kan ada guru BK juga. Kan kelas Ibu Wati itu mengajar tidak hanya kelas kelas Prapti sendiri. Ada 3 kelas, tahu Ibu, dia mengajar matematika. Dan hal ini, kasus ini tidak hanya terjadi pada Prapti. Ada juga teman-teman lain di kelas lain juga sama permasalahannya. Anak yang tidak ikut les dengan pelajaran Bu Wati akan mengalami hal yang sama seperti Prapti. Iya, Tapi, iya Bu. Tapi Bu Wati ini hmm, sepertinya ya, saya tidak tahu Bu ya perlakuan dia terhadap anak siswa yang lain saya tidak tahu. Tapi yang jelas kalau di kelas Bu, kalau sudah datang Ibu Wati ke kelas, perasaan saya menjadi tertekan Bu. Saya takut, saya malu. Pasti saya hari ini dipermalukan. Perasaan saya begitu Bu. Pasti hari ini saya dipermalukan. Rasanya Bu saya ingin lari saja Bu dari ruangan itu. Pasti begitu Bu, setiap kali. Tapi makanya saya begitu kelas pasti saya menundukkan kepala Bu. Saya yakin dia pasti memojokkan saya. Ada saja celah saya yang di mata dia Bu. Ya karena saya mungkin ya karena saya sendiri yang tidak ikut les dengan dia Bu. Jadi bagaimana ya Bu? Ya, saya takut betul Bu kalau begini Bu sekolah Bu. Oke, sekarang Ibu kasih pandangan ya. Kalau seandainya kasus ini Prapti diamkan berlarut-larut, akan ruginya di diri Prapti sendiri. Kan tadi Ibu udah bilang, guru BK itu solusi untuk membantu. Jadi tukar pikiran sama guru BK dan juga dari Ibu nanti kan terus memantau, walaupun secara tidak langsung Ibu tidak terlibat dan Ibu juga menjaga rahasia. Ini bukan dari pencapaian dari Prapti, cuman ada enggak tertanam dari diri Prapti itu untuk merencanakan sesuatu atau untuk mencari solusi? Pernah enggak terpikir kalau begini terus nanti Praptinya yang rugi, akan ketinggalan terus mata pelajaran yang lain. Ini dari satu mata pelajaran matematika. Kalau pelajaran yang lain nanti gimana? Akan bertambah lagi. Gimana coba Bu? Mau dengar solusi? Tapi Bu, pelajaran lain tidak begitu Bu. Pelajaran Ibu Wati Bu yang ngasih les. Kalau pelajaran lain mungkin Bu ada gurunya yang ngasih les Bu, tapi tidak. Kata teman saya Bu di kelas sebelah itu Bu, dia bilang katanya kalaupun tidak ikut les baik-baik saja gurunya Bu, tidak mendisiplinkan Bu. Sedangkan saya dengan Ibu Wati, jadi apa guna Bu saya belajar sendiri, saya pinter Bu, kata Ibu saya bagus, tapi Ibu Wati begitu perlakuannya dengan saya Bu. Untuk apa Bu saya kalau begini saya mau berhenti aja Bu sekolah. Salah. Tadi kamu bilang kalau kamu mau berhenti sekolah, kamu tadi sudah bilang kesulitan ekonomi. Kita kan mikirin orang tua juga, Nak. Kalau kamu berhenti bukan solusi itu. Bukan solusi atau mau pindah sekolah juga bukan solusi. Masalah yang kamu hadapi ini kan baru sebagian kecil. Jadi kita berusaha dulu mencari solusinya. Sekarang apa yang terpikir di Prapti sendiri apa? Coba Ibu mau dengar. Langkahnya ada nggak dari kita sharing, dari kita ini tadi ada nggak tertanam di diri Prapti bahwa saya mau akan gini, saya akan gini, ada nggak? Apa ya Bu ya kalau saya dari contoh Ibu tadi mungkin saya juga akan bilang Bu sama orang tua saya dulu lah Bu. Tapi kalau seandainya orang tua saya memang mengatakan kita lagi sulit, kamu harus ngerti ya nanti saya temuin Ibu Wati seperti yang Ibu katakan tadi. Kalau saya ceritakan apa kendala saya, apa kesulitan saya nggak ikut les sama dia. Nah tapi Bu saya minta tolong sama Ibu, temani saya Bu, saya takut sama Ibu Wati. Siap, nah Ibu akan siap. Tapi ini butuh proses loh. Tidak dalam 1 hari itu kita bisa berhasil loh, menyelami pribadi Ibu Wati. Jadi ini butuh perjuangan bisa 1 sampai 2 atau 3 kali. Jadi Ibu harap dari Praptinya sendiri tetap punya semangat, tetap punya aksinya ingin tetap menunjukkan kepada Bu Wati itu bahwa memang ingin ikut, tapi kendala yang dihadapi itu bisa nanti Prapti yang cerita sama Bu Wati. Bisa Ibu rasa mungkin
Ibu Ya, rasa mungkin dengan cara lemah lembut, dengan cara kita santun, dari tata bahasa, dari bahasa kita, dari keadaan kita, mungkin nanti dia akan berubah pikiran. Dan kami juga selaku dari Ibu selaku wali kelas dan juga selaku nanti kita kerjasama dengan guru BK. Karena masalah yang Ibu lihat ini, Ibu sudah sempat dengar kabar, bukan masalah kelas kita saja, nak, bukan kelas Ibu saja, bukan dengan Prapti sendiri, ada juga di kelas-kelas lain begitu kok. Jadi jangan takut. Sekarang ya, tapi Ibu ragu, mau tanya, masih ragu, masih takut Bu. Bagaimana Bu ini perasaan saya, karena saya sudah benar-benar katakanlah saya kecewa Bu sama Ibu Wati ini. Saya sudah takut sendiri di otak saya ini, kalau ketemu Ibu Wati pasti dia akan mempermalukan saya Bu. Jadi saya rasanya ingin lari saja Bu. Saya nggak mau lagi rasanya belajar dengan dia Bu. Saya nggak mau, saya mau lari setiap ada pelajaran dia Bu. Jadi saya dulunya suka matematika Bu. Sekarang jadi saya nggak suka Bu jadi pelajaran matematika. Nggak enak rasanya gurunya. Mentang-mentang saya nggak ikut les. Mesti kan tanya dulu Bu sama saya. Kenapa tidak ikut les? Apa alasannya? Ya langsung-langsung Bu. Begitu kalau dikasih soal nggak bisa. Mulai dikucilkan. Mulai disinggung-singgung. Saya ini sudah ngerti Bu. Saya ini udah besar Bu. Sudah ngerti. Jangan begitulah sama dengan saya mestinya Bu. Begitu Bu, dan saya masih ini dengan Ibu Wati, sepertinya orangnya pilih kasih Bu. Iya, ngerti. Besar sekali Bu. Ngerti Ibu, ngerti nak. Tapi kalau Ibu ngelihat sih, kalau ini Ibu ngelihat dari gambaran Prapti cerita ke Ibu, dari Prapti ini, Ibu bisa menilai Prapti bisa kok mengatasi Ibu Wati. Asal Praptinya jangan jangan kecil hati duluan, kita coba kayak gitu, coba dulu. Paham Ibu, tapi dari Praptinya juga harus punya niat, mantapkan niat itu. Langkah pertama tadi apa? Coba Ibu bilang tadi, langkah pertama di aksinya mau mendekati Ibu Wati itu gimana tadi langkahnya? Nanti Ibu, coba Ibu dengar Ibu arahkan. Kata Ibu tadi kan ngomong dulu Ibu Wati baik-baik. Terus kalau Ibu Wati ini pokoknya tanpa ditawarkan apa-apa kita bantu, nyari simpati Bu katanya. Iya benar. Nah itu pinter. Iya Bu. Tapi Bu, hati saya masih kurang yakin Bu. Ibu Wati itu mau nggak begitu sama saya? Karena sepertinya Ibu Wati itu sudah nggak senang sekali sama saya Bu. Begitu Bu. Di otak saya sudah ada mindset begitu, pikiran sudah begitu sama Ibu Wati. Jadi saya jadi ragu, apakah bisa saya lakukan seperti yang Ibu katakan tadi, Bu? Bagaimana? Tolong Bu, bangun kepercayaan diri saya lagi, Bu. Saya benar-benar, Bu, sepertinya perlakuan Ibu Wati ini membekas sekali dengan diri saya, Bu. Saya susah sekali, Bu. Kalau makanya Ibu bilang begini, apakah bisa saya seperti yang Ibu Nopi katakan tadi, Bu? Tolong Ibu yakin bisa, karena Ibu tahu Prapti itu gimana. Cuman percaya dirinya Prapti sekarang lagi kurang, lagi down. Iya. Itu tadi Ibu siap bantu kan? Sudah Ibu bilang Ibu siap bantu. Bahkan sebelum pun menghadap, bisa hari pertama kita lihat ini. Hari pertama Prapti sudah mengadakan action, sudah mengadakan pendekatan. Tapi hasilnya belum kita harapkan. Masih katakanlah kata Prapti tadi Ibunya masih no comment, masih cuek. Itu hari pertama, jangan nyerah. Nah, langkah keduanya gimana coba? Itu baru hari pertama maksud Ibu. Langkah kedua dari Prapti tadi gimana coba? Berbuat baik Bu, berbuat baik dengan Ibu Wati Bu. Kalau tidak disuruh, pokoknya misalnya dia mau ke kantor bawain tasnya, bawain bukunya Bu, cari perhatian Bu, begitu. Iya. Nah itu terus itu misalnya sudah lakukan berulang-ulang kali atau sampai 3 kali atau berapa kali, kalau tidak ada perubahan, coba Prapti punya usulan apalagi misalnya Ibu mau dengar dari pengalaman yang Ibu ceritakan tadi. Ya itu dari pengalaman tadi yang Ibu ceritakan tadi. Ya Bu, jadi intinya nanti saya mau coba Bu, coba ngomong sama Ibu Wati. Tapi satu lagi saya minta tolong dampingi saya ya Bu. Siap, Ibu siap kok nak, siap. Iya, tolong ya Bu ya, karena saya berat sekali Bu, saya takut sekali memandang wajah Bu Wati saja saya sekarang sudah agak mulai takut Bu. Nah sekarang Ibu, iya, tapi kan kalau misalnya kita terus merasa ketakutan, tidak akan selesai masalah ini. Jadi dari Prapti sendiri, pokoknya harus mantap. Yang guru BK, Ibu akan siap membantu. Jadi mantapkan dulu. Ini Ibu mau dengar lagi tadi langkah-langkahnya itu ya. Coba Ibu dengar lagi itu setelah step by step-nya, kemudian aksinya, terus kan memang tidak begitu mudah.
menghadapi tipikal macam-macam pribadi guru. Jadi bisa kita, jadi gimana? Ya Bu, jadi kan pertama tadi kata Ibu tadi kita harus ngomong dulu sama Ibu Wati mengenai masalah kita kenapa tidak ikut les pelajaran dia. Terus lagi kalau seandainya Ibu Wati masih belum respon dengan apa yang kita ceritakan tadi, belum mengerti dan masih menghina diri saya, ya saya kata Ibu tadi berbuat baiklah, katakanlah mencari perhatian, mencari simpati, katakanlah membantu apa saja pekerjaannya, mungkin artinya menjadi terbuka, begitu. Iya, diajak bercerita juga tentang cerita, Bu, kita cerita tentang kehidupan kita berapa saudara, jadi kita terbuka, masuk terbuka Bu ya, terbuka. Kira-kira kalau saya terbuka begini Bu, Ibu Wati itu Bu ya, apa mau Bu ya nerima saya les walaupun Insya Allah mau. Kalaupun ini Bu, kalaupun saya nggak les, dia nanti ngerti Bu ya? Ngerti kok, ngerti. Asal kita terbuka dan cerita apa yang kita hadapi. Karena Ibu sudah cukup lama mengenal Ibu Wati itu termasuk guru yang killer ya, guru yang memang semuanya harus sempurna. Kalau membuat aturan, membuat pekerjaan, mengasih PR, kalau tidak sesuai, mungkin dia tidak mau. Tapi bagus Ibu Wati itu menyuruh kita untuk memang jadi kita tuh ditempa supaya menjadi yang terbaik. Memang kita capek, tapi kita ditempa menjadi yang terbaik. Nah, maksud Ibu tadi, memang sih awalnya Ibu takut, sama kayak Prapti, Ibu takut dengan Ibu Wati. Tapi setelah kita sering bicara, sering terbuka, akhirnya nyambung, terjalin chemistry. Nah, Ibu juga berharap Prapti dengan Bu Wati bisa seperti itu. Iya Bu, nanti saya coba Bu. Tapi masih takut Bu. Gimana ini perasaan saya ini Bu? Bangun. Tolong Bu, gimana bantu saya Bu ini Bu. Hati saya ini masih benar-benar takut, gugup Bu kalau menghadapi ketemu dengan Ibu Wati itu takut, gugup saya Bu. Benar. Tapi Ibu udah lihat nih, Prapti kayaknya sudah melangkah step by step, sudah ada kemajuan untuk melangkah ke depannya. Ini sudah langkah Prapti itu sudah bagus, sudah hampir separuh jalan. Tinggal sedikit lagi kita ngelihat hasilnya. Jadi kalau Prapti mundur lagi ke belakang, berarti kita ngulang lagi dari awal. Jadi jadi tinggal Praptinya gimana. Kami selaku wali kelas, kemudian selaku juga guru BK dan guru-guru yang lainnya, mungkin ini permasalahan ini bukan yang dialami dari Prapti saja, ada teman-teman juga yang lain begitu. Cuman di sini karena Prapti itu anaknya yang aktif, berprestasi, jadi sayang ya kalau seandainya tiba-tiba kok down kayak gitu. Iya Bu, jadi tolong Bu ya bantu saya nanti Bu ya, temani saya ya Bu. Insya Allah. Saya akan mencoba berbicara dengan Ibu Wati Bu. Kira-kira Bu ya kapan Bu ya saya boleh ngadap Ibu Wati sama Ibu Bu ya? Maksud saya Ibu punya waktu kapan ya Bu ya? Jadi saya bisa menemani saya menghadapi Ibu Wati Bu ya? Kapan ya Bu ya? Kalau maksud Ibu gini ya, kalau misalnya ini kan masalahnya intern antara Prapti sama Bu Wati. Nanti. Ya, jadi maksud Ibu jangan dulu bawa ke Ibu, selesaikan dulu. Tapi sebelumnya Ibu sudah ada omongan sama Bu Wati. Jadi Bu saya ngadep sendiri Bu ya? Wah Bu, takut Bu. Bagaimana Bu? Kan sebelumnya kita kan menjaga perasaan Ibu Wati. Jangan sampai, Prapti ini sudah cerita ke guru-gurunya, ke wali kelasnya. Tapi sebelumnya kan nanti Ibu sudah bilang tanpa melibatkan dari Prapti, Ibu melibatkan guru BK karena tadi guru kami konseling dengan guru BK ada kejadian seperti ini, ada masalah anak-anak yang gini tanpa melibatkan nama Prapti. Jadi kalau misalnya Prapti menyelesaikan dulu permasalahan Prapti sama Bu Wati, insya Allah nanti Bu Wati welcome, terbuka. Dan nanti setelah jadi kan tinggal separuh jalan lagi nih, tinggal sedikit lagi kalian tuh akan mencair kayaknya Bu Wati itu. Iya Bu ya. Jangan bawa dulu nama Ibu. Benar Bu ya. Pandangan Ibu begitu Bu ya. Pasti ya. Saya bisa Bu ya. Saya bisa Bu ya. Benar Bu, saya bisa Bu ya. Pasti bisa, pasti bisa. Oh, bisa. Saya kok nggak yakin Bu ya. Ini tadi bangun tadi kepercayaan diri tadi. Jadi ingatkan tadi langkahnya Prapti sudah. Ini kan
Langkah langkah praktik kan sudah hampir selesai nih, hampir mau selesai. Jadi tinggal menunggu hasil. Jadi mantapkan, jangan mundur lagi ke belakang. Gimana praktik, siap? Siap Bu, saya siap Bu. Baik, saya akan menemui Bu Wati Bu. Pokoknya saya pede Bu sekarang Bu. Terserah. Bu Wati marah-marah terserah. Pokoknya saya nggak mau lagi Bu dikucilkan Bu. Saya mau dikucilkan terus Bu. Ya, Bu. Berjuang ya, berjuang ya. Bisa ya. Menemui Bu Wati. Iya, iya bagus. Iya Bu, saya pokoknya bicara dari hati ke hati. Kenapa saya tidak ikut? Kenapa? Pokoknya Bu, pokoknya saya dengan dia. Bangun kepercayaan diri, Dede. Ya Bu, ya Bu. Jadi insya Allah Bu, mohon doanya Bu ya. Amin. Ya, pokoknya Bu, insya Allah saya nanti akan pede lagi Bu di kelas. Nanti kalau seandainya Bu Wati tidak mau, katakanlah langkah pertama tidak mampu, tidak dapat ini dilakukan, langkah kedua Bu, saya katakanlah cari simpati Bu. Pokoknya Ibu Wati belum minta bantuan, saya bantu. Pokoknya Bu Wati, Bu Wati, nanti saya kalau papan tulisnya kotor, saya hapus Bu. Ya, pokoknya biar Ibu Wati simpati dengan saya Bu. Jadi dia mempermalukan diri saya lagi. Bagus, ya Bu ya. Oh Bu, jadi saya senang sekali sekarang. Ya Bu, saya akan sedih lagi. Bagus. Makasih Bu Wati, makasih. Saya jadi semangat lagi Bu. Oke, siap. Atas bantuannya Bu. Ya. Oke.